Ya, selamat pagi. Berjumpa bersama saya kembali Pastor Johannes Asurungan Tamba dalam renungan pagi. Hari ini kita akan membahas dari Matius pasal 17 ayat 20, bunyinya demikian. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Hari ini kita akan berbicara tentang iman sebesar biji sesawi. Yesus berkata kepada muridnya ketika murid-muridnya bertanya, kenapa mereka tidak bisa mengusir setan itu? Sebab mereka kurang percaya. Iman murid-murid pada saat itu belum memiliki iman yang mantap, yang kokoh, yang kuat, yang benar-benar yakin dalam kuasa nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, ada kuasa menaklukkan roh-roh jahat. Lalu Yesus berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung ini ke sana atau terbanturlah ke laut. Kenapa Yesus berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi? Biji sawi adalah pada saat itu adalah biji-bijian terkecil yang ada. Tetapi ketika biji ini ditanam yang kecil ini, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang rindang, bahkan bisa menjadi tempat perteduhan burung-burung. Artinya kita harus memiliki iman yang terus bertumbuh besar, sampai kita memiliki iman yang bulat, yang tanpa ada keraguan lagi. Kita mengatakannya dengan penuh keyakinan. Kalau kita berdoa bagi orang sakit, kita yakin berdoa dalam nama Yesus, engkau sembuh dari sakitnya. Kita dengan yakin berdoa untuk mengusir setan dalam nama Yesus, keluar roh-roh jahat yang ada pada orang ini. Itu yang Yesus maksudkan, kita harus memiliki iman yang terus bertumbuh sampai titik di mana kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang bulat, tidak ada keraguan lagi akan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Suatu saat teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, adalah seorang wanita janda ini, saya baca dalam buku True Story daerah Afrika sana. Pada saat itu wanita janda ini mendengarkan khotbah ini, dikatakan kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung ini terbanturlah ke laut. Ternyata rumah tempat janda ini tinggal itu ada dekat pegunungan, dekat bukit. Jadi rumah dia itu ada antara bukit dan kota besar. Jadi oleh karena bukit ini ada di depan rumahnya, terhalanglah kota-kota yang besar, kota yang indah di seberang bukit ini. Jadi dia mengingat khotbah pendetanya, lalu akhirnya dia mulai mempraktekkan imannya. Pendeta saya bilang bahwa jika kita memiliki iman sebesar bisa saja, maka bukit itu akan pindah. Dia berdoa dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan bukit, pindahlah engkau dari tempat itu. Pada hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua juga tidak terjadi apa-apa. Lalu dia pergi datang kepada pendetanya, Pak Pendeta kemarin khotbah bahwa ketika kita memiliki iman sebesar biji sawi, kita dapat memindahkan gunung, kita dapat memindahkan bukit. Pendetanya berkata, Bu, itu adalah kiasan. Ketika kita punya masalah dalam hidup kita, asal kita percaya, kita perkatakan bahwa masalah itu akan selesai. Masalah itu akan diberikan jalan keluar. Tidak, tapi Pak Pendeta bilang jelas itu adalah gunung. Sampai berkali-kali janda ini mendesak bahwa yang perkataan pendeta itu adalah gunung, bukan kiasan. Lalu pendetanya dengan hikmat dari itu berkata, ya jadilah seperti iman ibu. Wah, semakin semangat dia mendoakan. Hari keempat, dalam nama Yesus, aku perintahkan gunung yang ada di depan rumah saya pindah. Hari kelima, dalam nama Yesus, aku perintahkan gunung atau bukit depan rumah saya pindah. Pada sampai hari ketujuh, dia berdoa malam lagi.
Dalam nama Yesus saya perintahkan bukit-bukit gunung depan rumah saya dalam nama Yesus pindah. Pagi-pagi sekali besoknya dia bangun karena suara yang ribut, getaran yang begitu keras. Ternyata dia bangun jam 5 pagi ke jam 6, dia lihat di depan rumahnya sudah banyak alat berat. Ternyata ada kontraktor yang mau merubuhkan atau meratakan bukit-bukit itu untuk membangun apartemen. Iman ibu ini bisa memindahkan bukit itu. Walaupun caranya Tuhan mengirimkan kontraktor untuk membangun apartemen sehingga bukit itu diratakan. Jadi wanita ini memiliki iman yang terus bertumbuh. Walaupun dia belum melihat terjadi apa-apa, terus dia semakin percaya. Milikilah iman seperti itu. Sama seperti Abraham, meskipun tidak ada dasar berharap untuk dia memiliki keturunan. Karena dia sudah tua, istrinya sudah mati haid, dia sudah mati pucuk. Tapi dikatakan meskipun tidak ada dasar berharap, Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Iman Abraham bukan menjadi lemah, tapi tetap semakin besar, semakin kuat. Sehingga mujizat itu terjadi. Mari miliki iman yang terus bertumbuh sampai titik di mana kita memiliki iman yang besar, iman yang kokoh. Maka mujizat demi mujizat juga dapat terjadi atas hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.